Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fi aidan fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatu tuhairuhum wa nukahim biha wa sholli alaihim amma ba'. Para sahabat-sahabat, para ustadz, para ustazah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam sholat isya, dan insya Allah nanti lanjutkan sholat tarawih berjamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan setiap peran kebaikan kita menjadi nantinya salah satu saksi amal soleh si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi umurnya, diberkahi hartanya, diberkahi semua yang ada dalam tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mengikuti ajaran istiqomah di jalannya sampai dari yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Izin kepada seluruh para sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menyampaikan sekilas berbagai ilmu yang sudah para sahabat miliki, hanya sekedar untuk saling nasihat menasihati, ingat mengingat. Materi kita lebih kurang 15 menit ini, zakatul fitr, zakat fitri. Kalimat zakat di dalam Al-Quran itu lebih kurang ada 30 tempat yang tersebar dari surat satu dengan surat yang lainnya. Kadang kalimat zakat ini dia selalu berhubungan dengan kata wa yuqimunas shalah wa atuz zakah. Kadang kalimat zakat ini juga dia terhubung dengan kalimat shadaqah, namun maknanya juga zakat. Salah satunya adalah khudz min amwalihim shadaqah tuhiruhum wa nuzakihim biha wa sholli alaihim. Kalimatnya shadaqah, namun maknanya adalah zakat. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, maksudnya kaum muslimin. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Secara umum, apakah zakat mal ataupun zakatul fitr? Ini yang pertama. Para sahabat-sahabat semuanya, cukup kita sampaikan 2 poin pada kesempatan ini. Poin yang pertama, mengeluarkan zakat fitri itu dasar yang kuat mulai dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke sahabatnya, para tabi'ut, sampai hari ini. Ketika kita merujuk pada asalnya, zakatnya adalah makanan pokok. Makanan pokok di saat itu yang berkembang adalah kurma, kismis, dan sejenisnya di zaman itu. Kalau di Indonesia, kalau dulu ada jagung, ada sagu, apa lagi? Ada selain itu yang hidup di zaman itu. Nah, ya ubi, gaplek kalau bahasa kita. Nah, tiwul ya. Nah, itu zaman itu. Lalu berkembanglah menjadi beras atau padi. Maka ditetapkanlah di Indonesia, padi itulah makanan pokok untuk orang Indonesia. Maka makanan pokok inilah yang menjadikan zakatul fitr bagi umat Islam di Indonesia. Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'am min tamr aw sa'am min sa'ir ala abdi wa hur wa zakir wa unsa wa sagiri wal kabir minal muslimin wal amru biha an tu'ada qabla khurujil nas ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr, zakatul fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang melaksanakan sholat Id, yakni Idul Fitri. Jadi kalau zakat ini dilaksanakan setelah orang melaksanakan sholat, maka dia berubah menjadi sedekah biasa.
Bapak dan Ibu, mengeluarkan zakatul fitr dengan uang. Sebagian ada yang menggunakan dengan uang sesuai dengan ukuran dan harga dari makan pokok di mana dia berada. Kalau dia posisinya di Mekah, ukuran pokok makan pokoknya di sana. Kalau di Indonesia, tentu ukuran pokok makan pokoknya di Indonesia. Sekarang sudah ada edaran. Ada yang 38.000, ada yang 45.000, ada yang 50.000 sesuai makanan harian kita. Namun kalau kita lihat kembali ke dasarnya, ini di kalangan mazhab Hanafi atau Abu Hanifah. Namun seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan ulama-ulama lain merujuk hanya kepada makanan pokok. Karena dasar dan dalil yang kuat itu adalah makan pokok. Dan sampai saat ini tidak ada ditemukan bahwa zakatul fitr itu dasar yang sahih, dalil yang ada adalah uang. Tidak ditemukan. Yang ada dikias-kiaskan. Namun Rasul sudah mengajarkan di zaman Rasulullah SAW itu kan uang sudah ada. Kenapa tidak uang saja? Seperti itu. Bukan berarti salah dengan uang. Tidak. Nanti dikiranya nyalahi. Bukan. Yang lebih kuat itu adalah makanan pokok. Bagaimana caranya kalau kita tidak punya padi, tidak bertani kurma pun tidak, padi juga tidak. Caranya, uang yang kita miliki belikan ke makanan pokok itu. Beras. Sesuai dengan ukuran yang akan kita zakatkan. Baru beras itu kita berikan. Caranya dua. Pertama, berikan secara langsung kepada yang penerima. Penerima itu namanya apa? Muzaki. Ya. Nah, muzaki kalau mustahik yang memberi ya. Nah, muzaki yang menerima langsung, boleh langsung. Boleh juga melalui yang mengumpulkan. Apakah dia disebut dengan panitia ataupun amil. Kalau yang di luar pemerintahan itu namanya panitia. Kalau dalam pemerintahan itu namanya amil zakat seperti Baznas dan sebagainya. Itu berbeda, Pak. Jadi kalau di pemerintahan disebut dengan amil zakat. Kalau di luar pemerintahan disebut dengan panitia. Ya orangnya itu juga, cuman pemaknaannya berbeda. Di mana letak berbedanya? Kalau amil zakat ini di-SK-kan, diangkat oleh pemerintah. Kalau panitia ini ditunjuk oleh sekelompok orang, apakah dari masjid, dari sekolah, dari suatu lembaga, itu namanya sekelompok suatu organisasi ataupun kegiatan-kegiatan harian itu sendiri. Bapak dan Ibu, ketika orang yang menerima, jangan lupa mendoakan sesuai dengan ayat yang kita sebutkan di awal tadi. Doakan. Siapapun kita yang menerima zakat dari saudara kita, doakan dia untuk kebaikan dia. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sangat singkat, Pak. Allahumma sholli alaihim. Boleh sebut namanya? Misalnya Pak Wiko bin siapa? Berapa orang atau satu orang? Boleh disebut namanya? Boleh tidak. Atau Allahumma sholli ala Ali Abi. Siapa namanya? Sebut. Boleh seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, ajrakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita. Akan tapi kalau kita lihat dari si sanadnya, ini sanadnya dhaif. Makanya doa seperti ini boleh dipakai, boleh juga tidak dipakai. Bapak Ibu dan para sahabat-sahabat yang berbahagia. Yang paling terakhir, yang tidak boleh menerima zakat. Siapa yang tidak boleh menerima zakat? Jadi orang yang dalam ruang lingkup keluarga kita itu tidak boleh menerima zakat dari kita. Karena dia adalah tanggungan kita. Siapa tanggungan kita? Ayah, ibu kita, ayah, ibu dari mertua kita, itu tanggungan kita. Kalau kita sudah berumah tangga, adik kita, kakak kita, paman kita, itu namanya ruang lingkup keluarga, tidak boleh. Kemudian yang menjadi hobi, apa yang maksud menjadi hobi? Orang miskin yang meminta-minta, nah itu nggak boleh itu. Orang miskin yang meminta-minta, yang menjadi kehidupan kebiasaan dari peminta-minta itu nggak boleh memberikan zakat kepada mereka. Kenapa demikian? Itu semua pakai dalil dan tidak dibenarkan. Boleh kita meminta itu hanya sekali. Misal, kondisi kita semua yang hadir, yang namanya ekonomi kadang naik, kadang
turun. Namun cukup sekali itu. Misalnya benar-benar kita nggak punya apa-apa untuk makan besok atau nggak ada, maka dia boleh meminta kepada pemerintah kita. Yang terendah kita pemerintahnya, RT. Kalau RT dia mengasih, itu dolim namanya tuh. Karena dia warganya. Tapi sekali itu, jangan berkali-kali. Kalau sudah dikasih, dah. Atau ke jorongnya, ke wali nagarinya, atau sampai nanti ke presiden. Sekali itu saja cukup. Bukan berkali-kali minta. Itu nanti jadi orang peminta-minta. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sudah itu sudah lagi. Tidak lagi minta. Itu yang dibolehkan dalam syariat Islam. Bapak dan Ibu, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah zakat dan ibadah-ibadah yang lain, bisa kita bedakan mana itu yang masuk dalam zakatul fitr dan mana yang masuk dalam zakatul mal. Maka ini harus kita bedakan. Tidak semuanya itu bisa menerima dan tidak semuanya tidak bisa menerima. Maka lihatlah mana yang berhak menerima, berikan sesuai haknya. Mana yang tidak, silakan tidak diberi. Wallahu alam, kurang lebihnya harap dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan menjadikan Ramadan ini ada bahagian Ramadan, keberkahan bagi kita semuanya, dan kita istiqomah sampai waktu akhir Ramadan, sampai setelahnya membekas dan bisa terus beribadah sampai datangnya kematian kita. Wallahu alam. Astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'minuna Ikhwah TV.